Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar sebagaimana mestinya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, Bapak mohon maaf apabila dalam proses perekaman video ini ada suara gaduh ya, karena di dekat rumah Bapak sedang ada pembangunan. Nah itu. Baik, untuk pertemuan sekarang Bapak akan membahas materi mengenai perencanaan usaha makanan internasional. Bagi nanti siswa dan siswi yang mau PowerPoint-nya ya, silakan kalian meminta di kolom komentar atau nanti Bapak share lah di Google Classroom sehingga kalian bisa mempunyai PowerPoint-nya. Kalau videonya nanti Bapak akan share di YouTube. Oke, perencanaan usaha makanan internasional. Usaha makanan internasional yang berkembang di Indonesia itu berawal dari pengetahuan masyarakat terhadap informasi di internet. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan kita lihat jumlah orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu persentasinya sangat sedikit. Oleh sebab itu informasi yang didapat oleh orang Indonesia kebanyakan dari internet. Nah, selain itu banyak wisatawan asing dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga ada interaksi antara orang asing tersebut dengan warga Indonesia. Maka ketika orang asing tersebut berada di negara kita, dengan otomatis mereka akan membutuhkan makanan yang biasa dia makan di negaranya ketika berada di Indonesia. Nah, hal itu menjadi peluang. Hal itu menjadi peluang bagi kita bagaimana kita bisa menyiapkan makanan yang diminati oleh orang asing yang sedang berada di Indonesia. Ataupun kita bisa melihat peluang bagaimana perkembangan makanan di era sekarang bisa dilihat dari tren yang sedang berkembang di internet. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karena Indonesia itu tersusun dari beberapa pulau ya, di Indonesia banyak destinasi wisata. Tadi juga sudah disinggung ya, banyak destinasi wisata. Ada pantai, ada pegunungan.
Sehingga wisatawan asing banyak yang datang ke Indonesia untuk menikmati panorama indah dari pantai ataupun pegunungan. Nah, disitulah kita mengambil peluang usaha makanan internasional ini, ya, dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, tetapi sebelum kita membuat usaha sebagai pemula kan kita pasti bingung, ya. Usaha apa yang akan kita buka. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Mengapa harus ditentukan? Karena makanan internasional itu banyak jenisnya atau banyak macamnya, sehingga kita harus menentukan mana sih yang akan kita eksekusi, ya. Tentunya kita dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Nah, ketika kita akan mengeksekusi, kita juga harus tahu cara mengolah makanan dengan tepat, ya. Apalagi makanan internasional ini biasanya cara pengolahannya itu harus benar-benar memerlukan ketelitian. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Gunakan bumbu yang tepat itu artinya kita menggunakan bumbu sesuai dengan resep dari makanan itu sendiri. Jangan sampai kita salah menggunakan bumbu sehingga cita rasa dari makanan internasional tersebut menjadi hilang, dan wisatawan ataupun pembeli menjadi tidak nyaman dan tidak tertarik. Yang keempat, carilah lokasi yang tepat. Nah, lokasi ini merupakan faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membuka usaha, kita membutuhkan lokasi yang strategis, yang ramai dilalui oleh wisatawan ataupun oleh masyarakat kita sendiri, sehingga orang yang berlalu lalang tersebut tertarik terhadap produk yang kita jajakan. Nah, itu. Jadi lokasi itu penting untuk keberlangsungan proses penjualan. Yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Menentukan harga itu salah satu faktor yang penting juga. Karena apa? Karena jika kita mematok harga yang sangat mahal, maka pelanggan atau konsumen akan memilih harga yang lebih murah. Jadi jangan sampai kita menaikkan harga atau mematok harga yang sangat tinggi. Jangan. Usahakan kita lebih dulu mementingkan kepuasan pelanggan. Ya. Misalkan seperti ini, bolehlah kita mengambil untung sedikit demi sedikit asalkan perputarannya itu cepat dan konsisten, sehingga keberlanjutan usaha kita akan terus berlanjut. Yang keenam, berikan pelayanan prima. Nah, pelayanan di sini mulai dari misalkan cara kita menyambut pelanggan, cara kita memberikan pilihan-pilihan menu kepada pelanggan itu harus menggunakan bahasa yang baik dan attitude yang baik.
terus misalkan contohnya eh, melayani pelanggan dengan cepat dan gesit sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Poin yang ketujuh, konsisten dalam pelayanan. Nah, ini yang sangat sulit dijalankan. Nah, konsistensi itu jadi kalau misalkan dalam berusaha kita rasanya itu kalau sudah enak terus enak, konsisten menggunakan resep ya, tidak berubah-ubah rasa, terus konsisten dalam pelayanannya terus ramah ya, tidak misalkan ada misalkan ada pegawai yang ramah, ada pegawai yang tidak ramah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka kita sebagai pelaku usaha harus terus ramah ya, terhadap pelanggan, konsisten sehingga apa? Sehingga pelanggan menjadi nyaman. Ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuka usaha makanan internasional. Poin selanjutnya mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Nah, sumber daya di sini dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor produksi alami, yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada faktor produksi modal, dan yang keempat ada faktor produksi kewirausahaan. Oke, kita bahas faktor yang pertama mengenai faktor produksi alam. Faktor produksi alam. Nah, pada faktor produksi alam ini ada beberapa poin lagi. Ada air, ada tanah, iklim dan udara, tumbuhan dan hewan. Nah, air ini penting kedudukannya. Kenapa? Karena dalam proses produksi air dibutuhkan untuk misalkan mencuci peralatan, untuk mencuci misalkan bahan untuk dimasak, untuk memenuhi tempat misalkan toilet umum untuk pelanggan dan lain sebagainya, untuk masak, untuk minum, itu air harus kita perhatikan. Jangan sampai sumber airnya tidak bagus atau jelek. Tuh. Poin yang kedua, tanah. Tanah di sini bisa juga digunakan untuk lokasi usaha. Jangan sampai lokasi usaha kita misalkan di tanah yang misalkan di tanah yang miring, di tanah yang tidak beraturan. Nah, carilah struktur tanah yang datar, kalau bisa posisinya itu yang di atas, agak di atas jalan, supaya apa? Supaya tidak terkena banjir, yaitu. Poin yang ketiga, iklim dan udara. Nah, iklim dan udara ini sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya kalau misalkan di daerah dingin, ya kita harus membuat makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Kalau di daerah panas, kita memproduksi makanan yang dapat mendinginkan tubuh. Misalkan apa yang sedang viral sekarang, misalkan baru-baru ini ya, ada es dalgona coffee misalkan, atau yang lainnya. Nah, itu. Poin yang keempat, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Mengapa demikian? Karena bisa jadi produksi makanan kita
harus disokong oleh adanya tumbuhan dan hewan tertentu. Jadi perhatikanlah misalkan tumbuhan-tumbuhan apa yang diperlukan atau hewan apa yang diperlukan dalam proses produksi. Ya, itu. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani atau disingkat TKJ. Yang kedua ada tenaga kerja rohani. Nah, TKJ ini, tenaga kerja jasmani ini, dibagi lagi, diantaranya ada skill labor, yang kedua ada train labor, yang ketiga ada unskill. Nah, skill labor itu artinya apa? Skill labor itu artinya tenaga kerja terdidik. Ya. Nah, tenaga kerja ini memerlukan atau tadinya awalnya itu tenaga kerja yang mempunyai basic pendidikan. Pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja. Jadi memang biasanya skill labor itu orang terdidik ya. Orang terdidik dan sudah menempuh pendidikan sebelum masuk ke dunia kerja. Misalnya apa? Misalnya chef atau ahli masak ya. Maaf ya. Chef atau ahli masak itu kan mereka sekolah chef, sekolah memasak. Nah, beda ada istilah tukang masak, ada istilah chef. Kalau tukang masak itu dia mendapatkan pelatihan memasak, hanya pelatihan saja ya. Kalau chef itu benar-benar dididik ya, dididik secara formal, biasanya seperti itu. Jadi ada tukang masak, ada chef, ahli masak. Kalau ahli masak itu basic pendidikannya jelas. Nah, itu skill labor. Yang kedua ada train labor. Train labor ini tadi ya, tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum dia memasuki dunia kerja. Misalkan apa, tukang masak. Nah, tukang masak di sini harus menempuh pelatihan dulu, dilatih. Sehingga apa? Sehingga dia dalam memasak itu bisa optimal dan bisa sangat baik lah. Tetapi ada perbedaan dengan chef tadi ya. Kalau chef tadi terdidik secara formal. Yang ketiga ada unskill. Unskill itu tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya misalkan tukang sapu atau cleaning service atau tukang angkat-angkat misalkan bahan baku. Di pasar kan ada tukang angkat-angkat bahan baku. Nah, karena itu kalau pekerjaan seperti itu tidak memerlukan pendidikan yang formal sebetulnya ya, hanya mungkin tenaganya harus ekstra. Jadi ada 3 TKJ itu, ada 3 tenaga kerja jasmani itu, ada 3, ada skill labor. Tadi misalkan contohnya chef itu menempuh sekolah formal, ada train labor atau pekerja terlatih. Nah, dilatih dulu, ada unskill yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang selanjutnya ada TKR, tenaga kerja rohani. Yang dimaksud TKR ini tenaga kerja yang tidak banyak memerlukan
tidak banyak memerlukan keluar keringat atau tenaga, namun memerlukan pemikiran, ya, proses pemikiran dan intelektual yang tinggi. Contohnya manajer perusahaan. Nah, manajer perusahaan itu kan jarang berkeringat, ngangkat-ngangkat beban, melakukan hal-hal yang memerlukan tenaga lebih, itu jarang dilakukan oleh manajer perusahaan. Tapi hal-hal yang menyangkut strategi perusahaan, nah, atau pengembangan strategi perusahaan, itu biasanya sering dihadapi oleh manajer perusahaan. Itu. Faktor yang ketiga, faktor produksi modal. Nah, modal ini bisa dibedakan menurut wujudnya, ada menurut fungsinya, ada menurut sifat, bentuknya, dan sumbernya. Tuh. Menurut wujudnya, misalkan modal barang, ada modal uang. Itu. Menurut fungsinya, ada modal perorangan, ada modal masyarakat atau sosial kapital, ya. Menurut sifatnya, ada modal tetap atau fix kapital. Contohnya apa? Contohnya misalkan modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi. Misalkan alat memasak, terus kendaraan transportasi, dan lainnya. Ada modal lancar. Sebentar ya. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit, ada telepon. Bapak matikan dulu datanya supaya tidak bisa ditelepon. Tadi sampai mana? Modal tetap, ada modal tetap, fix kapital, ada modal lancar, itu menurut sifatnya, ya. Ada modal tetap, fix kapital, contohnya tadi barang-barang yang bisa digunakan beberapa kali, misalkan alat memasak. Ada modal lancar, variabel kapital adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Misalkan apa? Misalkan bahan baku pembuatan, terus misalkan kwitansi, terus daftar menu, itu bisa digunakan sekali pakai. Terus itu menurut sifatnya. Terus ada menurut bentuknya. Ada modal nyata, atau konkret, ada modal tidak nyata. Contoh modal nyata itu misalkan peralatan memasak dan bahan baku. Itu modal nyata karena ada wujud konkretnya. Yang kedua, modal tidak nyata atau abstrak. Misalkan apa? Keahlian atau misalkan kepercayaan dari orang lain. Nah, itu juga modal, ya. Awas, hati-hati dalam membuka usaha. Itu kepercayaan orang lain, itu modal yang sangat berharga. Yang kelima, menurut sumbernya. Ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Ya, modal sendiri berarti misalkan dari tabungan, modal pinjaman misalkan dari bank, atau boleh meminjam kepada teman kalian. Nah, faktor yang keempat, faktor produksi kewirausahaan.
Nah, faktor produksi kewirausahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keahlian memimpin, teknologi, dan organisasi. Faktor produksi kewirausahaan ini harus bisa memimpin, karena sebagai pendiri perusahaan kita harus bisa memimpin anak buah kita. Kita harus memberikan contoh kepada anak buah kita supaya misalkan tidak datang tepat waktu, ya. Terus misalkan menyusun agenda mingguan, bulanan, misalkan agenda pengembangan perusahaan atau yang lainnya. Intinya kita harus bisa memimpin perusahaan. Terus poin yang kedua, teknologi. Nah, faktor produksi kewirausahaan juga ada faktor teknologi. Jadi kita harus mampu mengembangkan teknologi sebagai sarana proses pengembangan perusahaan kita sendiri. Apalagi di era sekarang itu teknologi itu sangat penting, ya. Kita tahu cara mempromosikan di internet, kita tahu cara membuat misalkan struktur misalkan organisasi di dalam perusahaan dibuat di komputer, atau banyak hal yang menyangkut teknologi dalam membangun perusahaan atau dalam membangun kemajuan perusahaan. Poin yang ketiga, organisasi. Nah, kita juga harus mampu menyusun organisasi dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing, ya. Kita misalkan dalam perusahaan sudah menyusun organisasi, maka kedudukan dari organisasi tersebut di dalam perusahaan harus berfungsi dengan baik, ya, itu. Nah, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. Kalau misalkan kalian ada yang ingin mengembangkan lagi, silakan kalian gali lagi materinya di buku, ya. Karena kalian sudah dewasa, kalian bisa mencari pengembangan materi di buku, di internet, ya, di jurnal dan lain sebagainya. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar dari Google Classroom, silakan bertanya. Misalkan apa yang tidak dipahaminya apa, silakan kalian tanyakan, ya. Sehingga Bapak nanti bisa membalas juga di akun Google Classroom yang baru. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.